То, что имеем. Цель нашего, имея в виду и обращение руководителей. Setelah konflik 7 tahun di Ukraina Timur, tepatnya di wilayah Donbas, yang membuat tegang hubungan Rusia dengan Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa, akhirnya Putin menandatangani sebuah dekret presiden yang isinya berupa pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan dari Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Donetsk dan Lugansk sendiri awalnya adalah wilayah Ukraina yang berhasil dibebaskan oleh Rusia. Menanggapi hal tersebut, Dewan Keamanan PBB segera menggelar rapat darurat usai pengakuan kemerdekaan dari Presiden Putin. PBB juga menyatakan keprihatinan bahwa situasi yang lebih serius bisa saja terjadi di Ukraina Timur. Bersamaan dengan pidatonya beberapa waktu lalu, Putin juga berencana mengirimkan pasukan dan senjata Rusia menuju dua wilayah tersebut dengan dalih untuk menjaga perdamaian di wilayah tersebut. Lalu bagaimanakah awal mula konflik antara Rusia dan Ukraina ini bisa terjadi? Teruskanlah menonton video ini. Sekitar 14.000 orang tewas akibat aktivitas militer yang terus meningkat pada akhir Maret tahun 2021 dengan pertempuran yang terjadi antara kelompok milisi yang didukung Rusia dengan militer dari Ukraina. Peningkatan pergerakan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina telah membuat khawatir banyak pihak, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada akhir Maret 2021, beredar video yang menayangkan pergerakan dari alat berat militer Rusia yang dikirim menggunakan kereta api dari wilayah Siberia menuju perbatasan Ukraina. Ukraina sendiri resmi dibentuk setelah keruntuhan Uni Soviet pada Desember 1991. Ibu kota negara berada di kota Kiev, dan Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia, Belarus, Polandia, Slovakia, Moldova, dan Hungaria. Di selatan Ukraina terdapat Crimea yang wilayahnya strategis karena berada di Laut Hitam. Namun sayangnya Crimea telah dicaplok paksa oleh Rusia, tepatnya pada tahun 2014 yang lalu. Pada bulan November tahun 2013, krisis awalnya hanya terjadi di kota Kiev yang merupakan ibu kota Ukraina. Protes besar-besaran saat itu dilakukan karena rakyat marah dengan keputusan Presiden Ukraina yang nekat keluar dari Uni Eropa. Padahal rakyat memandang bahwa bergabung dengan Uni Eropa sangat penting untuk meningkatkan struktur ekonomi negara Ukraina. Krisis bahkan semakin membesar dengan terlibatnya aparat pemerintahan yang melakukan aksi kekerasan pada para pengunjuk rasa. Rusia pun mengambil kesempatan atas tidak stabilnya politik di Ukraina saat itu dengan mengirim pasukan ke wilayah Crimea dan berhasil menganeksasi secara paksa pada 2014. Presiden Putin saat itu mengatakan bahwa tindakan aneksasi Crimea adalah usaha Moskow untuk melindungi hak-hak sebagian besar penduduk Crimea yang mayoritas penduduknya berbahasa Rusia. Krisis terus berlanjut dengan ketegangan antar etnis. Lalu 2 bulan setelahnya, kelompok separatis pro-Rusia di Donbas membuat sebuah referendum sendiri untuk melepaskan diri dari Ukraina.
Pada bulan Juli tahun 2014, konflik perbatasan di Ukraina Timur telah menjadi krisis internasional ketika sebuah pesawat komersial milik Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh di wilayah Donbas, hingga membuat komunitas internasional mengutuk keras tindakan semacam itu karena membuat hilangnya nyawa orang-orang yang tak terlibat dalam konflik. Ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara Presiden Ukraina dan Presiden Rusia untuk mengakhiri konflik kedua negara dengan cara diplomatik. Pertemuan yang diadakan di kota Paris itu juga dihadiri oleh dua orang penting di Eropa, yaitu Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam pertemuan tersebut, baik Rusia dan Ukraina saling setuju untuk melakukan gencatan senjata di wilayah konflik. Presiden Putin juga ingin pemberian status khusus oleh Ukraina di zona konflik Donbas. Namun hal itu langsung ditolak oleh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, karena dianggap hanya menguntungkan pihak Rusia saja. Kelompok separatis pro-Rusia di Donbas telah menguasai sebagian besar wilayah di Ukraina Timur sejak Crimea dianeksasi oleh Rusia. Mereka kemudian menuntut kemerdekaan wilayah tersebut. Namun tak ada negara lain yang mau mengakui wilayah itu sebagai republik baru, selain hanya Rusia dan sekutu-sekutunya. Meskipun gencatan senjata pada 2020 lalu telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun keduanya tetap saling menyalahkan satu sama lain. Ditambah tindakan Rusia yang terus menambah pasukan di perbatasan, dianggap sebagai tindakan yang menantang Ukraina dan negara barat. Ukraina dan NATO bahkan melakukan observasi dan estimasi yang menunjukkan adanya pergerakan militer Rusia di perbatasan, dan hasilnya sungguh mengagetkan karena Rusia melakukan pergerakan besar-besaran, di mana itu merupakan pergerakan terbesar dari militer Rusia dalam beberapa tahun terakhir. Dengan jumlah pasukan yang hampir mendekati angka 100.000, apa sebenarnya yang diinginkan Putin di perbatasan Ukraina? Apakah hanya latihan perang skala besar? Atau memang sengaja untuk meningkatkan kekuatan agar lebih mudah memobilisasi pasukan jika sewaktu-waktu invasi benar-benar dilakukan? Di satu sisi, pergerakan besar-besaran dari militer Rusia tersebut tak ada yang bisa mengonfirmasi, termasuk Washington, Kiev, atau bahkan Uni Eropa sekalipun. Apakah itu sinyal perang dari Rusia? Atau hanya efek gentar saja kepada Ukraina yang beberapa waktu lalu ngeyel ingin bergabung dengan NATO? Namun banyak pengamat yang mengatakan bahwa saat ini Rusia tak akan memulai perang besar untuk merebut lebih banyak wilayah di Ukraina. Juru bicara Kremlin juga mengatakan kepada wartawan, memang ada pergerakan militer Rusia, tetapi bukan bertujuan untuk mengancam pihak manapun. Pada tahun lalu, Presiden Putin mengesahkan undang-undang yang mengatur bahwa dirinya bisa menjabat sebagai Presiden Rusia hingga tahun 2036 karena melihat adanya potensi konflik yang bisa membahayakan Rusia. Dengan dibatalkannya Ukraina untuk menjadi anggota NATO baru-baru ini, kemanakah Ukraina akan meminta perlindungan selanjutnya? Mengingat NATO hanyalah satu-satunya organisasi yang bisa menjamin perlindungan bagi Ukraina, karena NATO dibentuk untuk melindungi dan memastikan keamanan setiap anggotanya. Namun terlepas dari itu semua, NATO juga punya standar tersendiri sebelum menerima sebuah negara menjadi anggotanya. Pada sidang umum NATO tahun 2008 yang lalu,
NATO sempat menyatakan bahwa Ukraina akan diterima sebagai anggota pada suatu hari nanti. Tapi sekarang setelah 14 tahun lamanya menunggu, Ukraina malah membatalkan karena efek serius dari tindakan Rusia. Kekhawatiran internasional lainnya adalah apabila Rusia akan bertindak lebih agresif jika Ukraina benar-benar bergabung dengan NATO. Karena Rusia sangat tak ingin adanya pihak luar seperti NATO yang berada di wilayah perbatasan nasional negaranya. Demikianlah kisah dan fakta bagaimana konflik di Ukraina Timur dimulai. Dan semoga video ini bisa menambah wawasan Anda dalam melihat konflik di wilayah tersebut. Violates the principles of the Charter, and it causes, or will cause, if it doesn't stop, a level of suffering Europe has not known since at least the Balkanic crisis. Power that was part of the Soviet Union is divided at a crossroads, caught between its past and the future, pitting East against West. Its president is accused of corruption and human rights abuses,